Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang keempat ya. Kita akan mulai aja. Yang pertama adalah APIC ya. APIC hari ini menguat terbatas 0,47% ya. Masih bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30. Masih boleh dipantau. Belum hari ini sudah berhasil breakout 1070, tapi sayangnya nggak kuat, dia turun lagi dan close di harga 1060-nya ya, 1060. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau dia sudah mulai bergerak naik lagi, apalagi bisa bertahan di atas harga 1070. Lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham PANS. Nah, untuk PANS hari ini lanjut naik ya 0,9%. Kita lihat apakah dia mampu menyentuh 1650 atau bisa breakout di atasnya. Hari ini juga volumenya cukup besar, jadi masih boleh diperhatikan pergerakannya. Lanjut ke saham Bukalapak. Nah, Bukalapak hari ini gap up ya, ada gap. Dan transaksinya juga luar biasa hari ini, di atas rata-rata sebelumnya, sangat besar dari kemarin. Kemarin dia breakout ya, breakout top box 266 dan close di atasnya. Hari ini lanjut menguat 7%. Nah, kita lihat aja apakah bisa menyentuh targetnya 298 atau bahkan bisa menembus atau bahkan bisa bertahan di atas 298. Boleh dipantau untuk besok untuk Bukalapak. Lanjut ke saham berikutnya yaitu TPIA. Nah, TPIA sudah mulai bergerak sideways, tapi hari ini volumenya lebih besar dari hari biasanya ya. Jadi besok atau di minggu ini ataupun minggu depan boleh diperhatikan apakah dia mampu breakout 9.725 ya. Untuk supportnya teman-teman bisa pakai bottom boxnya yaitu di harga 9.400 atau sama dengan EMA 100-nya ya. Untuk TPIA close di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Boleh diperhatikan ya pergerakannya. Jadi selama bergerak di rentang harga 9.400 dan 9.725 ya teman-teman kalau mau masuk silakan. Tapi kalau breakout 9.725 ini akan sangat bagus. Tapi kalau dia breakout ke bawah juga cukup menyeramkan. Jadi mesti hati-hati, dipantau terus. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Mulia Industrindo atau Melia. Nah, Melia masih belum bisa move on atau belum bisa tembus dan bertahan. Maksudnya kalau hari ini sudah tembus ya, tembus 585-nya, tapi tidak bisa close di atas 585 nih. Teman-teman juga boleh perhatikan sudah berapa hari. Dipantau aja pergerakannya ya. Kalau bisa tembus ya mudah-mudahan dilanjut naik lagi. Tapi kalau ke bawah atau bergerak close di bawah harga 560 ya lebih baik cari saham yang lain aja dulu. Ini mengingat belum berhasil melewati, tapi volumenya hari ini mulai ada kenaikan ya, jadi boleh dipantau. Yang berikutnya adalah Same. Ini Same masih malu-malu untuk bergerak ya. Tapi nggak apa-apa, pantau aja terus. Yang masih hold masih boleh pegang selama masih bertahan di harga 422. Mudah-mudahan bisa tembus 436 dan bisa bertahan di atasnya ya. Apalagi kalau bisa sampai menembus target 450, ini akan sangat menarik. Kalau arah dari pergerakan moving average-nya udah terlihat ya, udah mulai agak naik sedikit-sedikit ya, kita lihat aja apakah Same mampu bergerak naik lagi untuk menembus top box-nya. Boleh dipantau. Yang berikutnya adalah Mika. Nah, Mika juga belum berhasil bertahan dari belum bisa bertahan atau menembus harga belum bisa bertahan di atas harga 2830 ya. Sudah sempat tembus tapi nggak bisa bertahan di atasnya. Masih boleh diperhatikan juga, tapi hari ini juga volumenya juga bagus. Mudah-mudahan bisa tembus dan bisa bertahan di atasnya. Kalau bisa ya mudah-mudahan target terdekatnya masih di 3050. Mudah-mudahan bisa kasih kita profit dari saham ini. Next yaitu
Pegas. Nah, Pegas padahal hari ini lumayan sudah sampai sempat menyentuh harga 1640 dan sempat menembus stop box, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atas stop box. Ya dipantau dulu aja. Yang belum punya ya silahkan diperhatikan dulu saham ini, jangan buru-buru. Untuk saat ini supportnya kita bisa pakai di harga 1540. Jadi selama masih bergerak di rentang harga ini ya kemungkinan besar masih bisa kita perhatikan ya. Hari ini memang menguatnya terbatas 1,2%. Sempat naik tinggi juga, ya nggak tinggi-tinggi amat, tapi maksudnya sempat menembus stop box, tapi sayangnya nggak bertahan. Masih boleh dipantau untuk pergerakan minggu ini, apakah dia bisa bertahan di atas 1610. Kalau sudah bisa bertahan di atas 1610 ini akan sangat bagus. Hari ini juga volumenya lebih besar dari volume sebelumnya, sudah terlihat ada kenaikan, jadi boleh diperhatikan lagi. Next adalah BRPT. Nah, BRPT hari ini berhasil breakout top box 915. Nah, kita lihat apakah BRPT akan lanjut naik lagi ke utara ya. Dan target 930-nya juga ada tercapai, bahkan ditembus, dan hari ini 925 ya. Dan 925-nya berhasil ditembus dan close di 930. Nah, ini juga boleh diperhatikan apakah BRPT bisa lanjut lagi. Mungkin untuk targetnya berikutnya yaitu di harga 965. Jadi teman-teman boleh perhatikan lagi apakah dia lanjut naik atau tidak ya. Hari ini volumenya juga cukup bukan cukup ya, maksudnya volumenya ada kenaikan lagi lebih besar dari volume 2 hari sebelumnya. Yang selanjutnya adalah saham Mayora. Nah, Mayora kembali menguat lagi 2,1%. Dan hari ini close di atas EMA 10, 20, dan 30. Nah, ini sudah boleh diperhatikan lagi. Apalagi kalau dia berhasil breakout 1960. Dan untuk supportnya teman-teman bisa pakai support harga 1845 ya. Kalau misalkan dia tembus ke bawah ya sebaiknya keluar aja dulu. Tapi kalau misalkan dia breakout ke atas, ini boleh dipantau lagi. Mudah-mudahan bisa kasih teman-teman profit dari saham ini. Yang selanjutnya adalah JPFA. Nah, akhirnya JPFA ya setelah kita bahas kemarin, hari ini berhasil breakout 1500 berarti, dan juga dia berhasil close di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Nah, ini untuk JPFA di minggu ini kita lihat apakah mampu menembus 1565 atau tidak. Oke. Selanjutnya adalah Cepin. Cepin juga berhasil breakout 5.875-nya dan close di 5.900. Juga boleh diperhatikan apakah besok atau minggu ini mampu menembus 6.000-nya. Nah, kalau bisa menembus 6.000 ini akan semakin menarik. Untuk fase berikutnya apakah dia lanjut terbang ke utara ya, kita boleh pantau bersama-sama. Yang selanjutnya adalah saham TRJA. Nah, untuk TRJA hari ini menguat 0,8% ya. Memang volumenya belum besar, tapi masih boleh dipantau pergerakannya karena masih bertahan di atas pergerakan EMA 10, 20 dan 30. Dan untuk bottom boxnya sendiri ada di harga 228 ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan TRJA menguat atau naik bisa menembus harga 244. Nah, ini teman-teman boleh pantau ya. Mengingat dia sudah sideways cukup lama. Biasanya kalau sidewaysnya cukup lama, kalau sudah naik suka nggak kira-kira. Jadi boleh diperhatikan saham ini. Pantau aja sampai dia ada mulai pergerakan. Tapi kalau mau spek buy ya juga silakan aja. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga. Tapi kalau misalkan dia turun atau menembus 228 dan close di bawahnya, ini teman-teman mesti hati-hati ya. Tapi kalau misalkan dia breakout, nah mudah-mudahan ini akan sangat bagus. Boleh dipantau untuk minggu ini dan minggu depan. Selanjutnya adalah saham Bevin.
Nah, untuk Wavin sendiri masih bertahan di atas EMA 100 ya. Tapi EMA 10, 20, 30 masih di bawah. Mudah-mudahan mau jemput dulu ya. Mungkin akan sideways dulu beberapa waktu. Tapi kalau misalkan dia kuat dan mampu bertahan di atas 1190, ya itu mudah-mudahan dia bisa lanjut naik lagi ke utara untuk uptrend yang kesekian kalinya. Karena saat ini memang sudah 2 kali ya dicoba di atas mencoba bertahan di atas EMA 100 tapi nggak mampu, dia turun. Dan kali ini masih mencoba lagi apakah mampu bertahan di atas EMA 100 atau di atas harga 1140. Kalau misalkan sanggup masih bertahan, mudah-mudahan bisa uptrend lagi. Yang selanjutnya adalah saham Jcon. Untuk Jcon hari ini breakout top box ya, volumenya juga ada kenaikan dibanding volume biasanya. Berhasil breakout harga 85 dan bertahan di atasnya dan close di harga 86. Ini boleh dipantau. Untuk EMA 100-nya ada di harga 87, tapi sayangnya hari ini dia nggak close di atasnya. Tapi boleh diperhatikan ya. Untuk supportnya teman-teman bisa pakai support harga 81. Kalau misalkan close di bawahnya ya tunggu dulu. Tapi kalau dia lanjut ini juga boleh dipantau. Semakin menarik. Volumenya juga ada kenaikan hari ini. Lalu yang berikutnya adalah Adi. Ya, Adi sepertinya mau menemani Jcon nih. Adi hari ini breakout top box 740, tapi belum berhasil menembus 775 ya, yaitu EMA 100-nya. Tapi boleh dipantau, Adi cukup kuat hari ini dibanding saham-saham yang lain, dibanding Wika, WSKT, dan lain-lain. Adi hari ini menguat 5,6%. Kita pantau aja apakah lanjut naik atau justru malah akan turun ke bawah. Tapi selama masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30 ini masih bagus. Tinggal kita lihat aja apakah dia akan kembali menembus support 740-nya atau tetap bertahan di atas 740. Ini masih boleh dipantau ke depannya, minggu ini dan juga minggu depan. Next yaitu Dewa. Dewa hari ini nggak bergerak kemana-mana, masih sama dengan harga close kemarin. Tapi masih bergerak seiringan dengan EMA 10, 20, 30 dan juga di atas EMA 100. Nah ini juga masih boleh diperhatikan. Tapi untuk volume memang nggak sebesar kemarin ya, terjadi penurunan tapi masih boleh dipantau. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu. Ya mungkin mau sampai akhir bulan apa sidewaysnya. Dipantau aja sampai dia bisa bergerak naik dan kuat atau bisa menembus breakout 59 atau minimal kalau dia bisa breakout 57 aja atau close di 58 aja ini sudah bagus. Jadi masih boleh dipantau. Yang selanjutnya adalah UFO. Nah, UFO hari ini akhirnya menguat 17%. Kemarin padahal sempat naik ya sampai 15%, tapi diguyur turun penutupan. Wah, teman-teman bisa lihat volume jualannya besar sekali kemarin. Tapi hari ini kembali menguat. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang gocek di saham ini ya. Hari ini dia close di atas EMA 10 dan 20, masih di bawah EMA 30. Boleh dipantau pergerakannya. Biasanya saham ini kalau naik terus, kalau udah turun ya turun terus. Apalagi kalau besok dia bisa breakout 1380, ini boleh diperhatikan ya. Masih bergerak di bawah EMA 30 dan 100. Untuk support saat ini ada di bottom box harga sebentar 1090, jadi boleh diperhatikan aja. Yang selanjutnya adalah SLIS. Ada yang masih hold ya, SLIS masih bertahan di atas support 167. Untuk bottom boxnya sendiri ada di harga sebentar, saya cek. Untuk bottom box itu ada di harga 173 ya. Nah ini juga boleh diperhatikan. Memang hari ini candle merah, tapi menguat 1,04% ya. Boleh dipantau aja kalau misalkan SLIS berhasil menembus 198. Nah kalau hari ini juga sempat tembus ya di 199 tapi turun lagi. Boleh diperhatikan kalau dia tembus lagi 198 dan bisa bertahan di atasnya. Ini juga menarik untuk trading jangka pendek.
Yang selanjutnya adalah MPPA. MPPA hari ini menguat ya 9%. Sayangnya masih close di bawah EMA 30. Kita lihat aja pergerakannya besok atau di minggu ini. Apakah lanjut naik atau malah balik turun lagi. Masih bergerak di bawah EMA 100 ya. Tapi sudah mulai naik lagi di atas EMA 10 dan 20, tapi 30 belum. Nah, kalau misalkan dia besok bisa menyentuh harga 216 atau close di sekitaran 216 atau 214, ini akan sangat bagus. Jadi boleh diperhatikan, volume juga hari ini mengalami kenaikan yang lumayan. Selanjutnya adalah MLPL. MLPL untuk secara chart jauh lebih bagus daripada MPPA ya. Berhasil breakout top box 159 dan close di atas EMA 10, 20 dan 30. Nah, ini juga boleh dipantau selama dia bisa bertahan di atas harga 159. Mudah-mudahan dia lanjut naik lagi dan bisa kasih profit buat teman-teman. Untuk target terdekat teman-teman bisa pakai ke harga 178 lalu di harga 193. Atau kalau ketinggian tunggu sebentar ya. 192. 192 berarti ya sekitar di atas harga pergerakan EMA 100-nya ya. Tapi nggak mungkin langsung naik ke atas, tapi balik lagi nggak ada yang tahu. Kita pantau aja. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan ya dibanding hari biasanya. Dipantau aja, sudah mulai bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30. Semakin menarik kalau selama nggak balik arah lagi atau menembus support 159, ini semakin menarik untuk dipantau. Dan untuk saham yang terakhir yaitu adalah ZEREX. ZEREX sudah 4 hari ini volumenya menguat ya. Dan hari ini berhasil close di atas EMA 10, 20 dan 30. Nah, sudah boleh diperhatikan lagi apakah dia akan lanjut naik ya. Ini juga menarik. Untuk top boxnya sekarang ada di harga 490 ya, cukup lumayan jauh ya, mendekati pergerakan EMA 100. Tapi untuk saat ini kalau misalkan dia berhasil breakout 470 aja, mudah-mudahan bisa naik lagi. Kita lihat aja pergerakannya minggu ini dan minggu depan. Untuk supportnya kalau misalkan dia turun lagi ya, yang terkuat untuk saat ini adalah harga 432. Kalau dia sampai close di bawahnya ya lupakan aja dulu, cari saham yang lain. Karena untuk saat ini masih bergerak di bawah EMA 100 ya. Mudah-mudahan dia kuat naik lagi dan bergerak di atas EMA 100. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang keempat. Nanti akan saya, kalau masih ada waktu, kalau nggak kemalaman, saya buat satu video lagi ya. Sepertinya saham-saham batubara yang masih menarik untuk diperhatikan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Terus jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.